semuanya. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak atas setiap kehidupan kita. Selamat bergabung kembali di dalam ibadah online GB Karya Allah. Saya berdoa kiranya kasih Kristus senantiasa boleh melanda kita semua. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kita memulai ibadah online kita. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan kalau pada saat ini kembali kami boleh datang kepadamu Tuhan Yesus. Mari Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan pimpin kami Tuhan sebentar sehingga setiap ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kami berdoa biar hadirat Allah boleh turun atas setiap kami masing-masing yang menonton ibadah ini Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami boleh dikuatkan, diteguhkan, kami boleh dibangkitkan kembali. Karena kami tahu ada janji, kuasa, dan berkat Tuhan atas setiap ibadah. Terima kasih Bapak yang baik. Dan jika sebentar kalau kami mau memuji-muji, Tuhan kami mau menikmati firman Tuhan, bukakan setiap pintu hati kami. Sehingga sebentar Tuhan Yesus, benar-benar Tuhan Yesus kami boleh menikmati hadirat Allah. Dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Amin. Hari ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh gembala atas kita gereja di Tuhan GB Karya di tempat ini. Tahun ini adalah tahun kebangkitan. Yesaya 60 ayat ke-1 katakan, bangkitlah dari antara orang mati. Dan biar terang Tuhan bercahaya atas kehidupan kita. Siap bangkit Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, amin. Kita percaya Tuhan Yesus kita dahsyat. Dia sanggup untuk membangkitkan yang mati. Haleluya, bangkit. Amin. Mari angkat suaramu, muliakan Dia. Tinggikan Dia, agungkan Dia. Haleluya. Siap maju, angkat suaramu, haleluya. Kita buat kalahkan tipu dengan siapa? Lagi yo, bangkit, haleluya. Mari maju. Angkat suaramu. Yes, mana suaranya nggak kedengeran? Kota benteng. Lebih keras katakan nama Yesus, kalahkan semua musuh. Yes, amin, amin.
di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus kata benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atasnya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus. Nama siapa? Nama Yesus. Katakan nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Amin. Kita percaya saat masalah datang, saat persoalan datang, kita tidak butuh orang lain. Kita cuma butuh nama Yesus. Amin. Karena nama Yesus ada jawaban dalam kehidupan kita. Haleluya. Dia selalu menonton. Dia selalu menopang kita. Dia selalu menuntun kita. Tidak ada hari-hari yang tidak kita lalui tanpa bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Pada saat ini kita mau datang sama Tuhan. Kita mau menikmati hadirat. Kita mau menaikkan syukur kita. Karena kebaikan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Karena kasih setianya tidak pernah berakhir. Firman Tuhan katakan bahwa kasih setianya tinggi, dalam, lebar, luas, lebih luasnya lautan. Ini yang membuat kekuatan kami tetap Tuhan. Haleluya, kasih karuniamu lebih dari cukup atas kehidupan kami. Engkau yang menyertai setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari-hari ku lalui, suka duka ku jalani. Aku kuat melewati, karena Engkau menyertai. Di saat aku terjatuh, masalah silih berganti, namun pertolonganmu selalu ada bagiku. Semua naikkan syukur atas kasih setianya. Ku naikkan syukurku buat kasih setiamu yang tak pernah habis di sepanjang hidupku. Ku berterima kasih padamu, oh Yesusku. Kau baik bagiku.
saat ini. Kasih setianya, kebaikannya selalu menyertai sepanjang hidup kita. Mungkin saat ini masa-masa pandemi, tapi percayalah kuasa Tuhan, kesetiaannya tidak pernah beranjak dari hidup kita. Bahwa Dia berjanji menyertai dan Dia akan menyertai sampai pada kesudahan. Dia yang akan mencukupi semua kebutuhan. Firman Tuhan berjanji, Allahmu akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Yang perlu kita lakukan bersyukur dan percaya bahwa Dia akan melayani. Amin. Yes. Haleluya. Haleluya. Selamanya sekali lagi naikkan syukur. Amin. Kami mau naikkan syukur karena kami tahu Tuhan Yesus. Kita berkata bersyukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus Kristus. Biarlah ini menjadi bagian kami sekarang. Amin. Haleluya. Padamu, oh Yesus, katakan Dia baik. Kau baik bagiku, ya, selamanya. Kau baik bagiku. Amin. Syukur kita bahwa kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan begitu ajaib dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kami percaya Yesus bahwa Engkau adalah Allah yang berjanji dan selalu menepati. Engkau Allah yang berfirman dan digenapi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yes, haleluya. Yang percaya akan kuasa Tuhan, yang percaya akan firman Tuhan, yang percaya akan janji Tuhan, mari kuatkan hatimu sehingga benar-benar saat ini kuasa Tuhan bekerja dan Dia akan membuka jalan dan setiap kehidupan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, amin. Katakan, aku percaya akan janji-Mu. Aku percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Aku percaya akan janji-Mu. Amin. Benar Tuhan. Setiap kami mengangkat suara hari ini sebagai tanda iman percaya kami bahwa Yesus kami sanggup dan Dia sudah membuktikan memelihara kami sampai saat ini. Yesus, aku percaya. Amin, amin, amin. Aku percaya akan kuasa-Mu. Aku percaya akan firman-Mu. Yesus, aku percaya. Sekali lagi yuk sama-sama.
Tuhan. Allah yang kita percaya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh ada pada hari ini semua karena anugerah-Mu. Dan saat yang indah ini juga Tuhan, kami rindu untuk mendengar suara melalui firman Tuhan. Oleh karena itu mari urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan Yesus. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Tuhan jadikan setiap kami Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang taat, yang setia, yang mau dengar firman Tuhan Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan kemuliaan-Mu, di dalam nama-Mu yang kudus. Kami siap untuk firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Haleluya. Hari ini tema firman kita pertandingan iman. Hidup digambarkan seperti pertandingan. Tuhan mempunyai tujuan hidup bagi setiap kita, anak-anaknya yang sudah dipilih. Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita, anak-anaknya. Namun, banyak di antara kita yang tidak menyadari, bahkan banyak di antara kita yang tanpa sadar, kita merusak semua tujuan rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, anak-anaknya. Kita terlalu amat yakin, karena kita memiliki Tuhan, Tuhan mempunyai rencana indah sebenarnya di dalam kehidupan setiap kita. Ada amin? Yes, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, tanpa kita sadari, hidup yang kita hidupi ini banyak yang menjadi sia-sia, tidak mempunyai arti, lewat begitu saja, sehari lewat sehari. Apalagi dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan seperti COVID yang menghimpit. Tapi percaya saudara-saudara, kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Jangan terlalu fokus kepada COVID-nya, tetapi kita harus fokus kepada Tuhan kita yang lebih besar. Amin. Haleluya. Karena COVID ini sebenarnya bisa menjadi bagian orang-orang yang stres pikirannya. Karena pikiran sakit kepala COVID, batuk sedikit COVID. Nah, ini yang membuat janji Tuhan di dalam kehidupan setiap anak Tuhan ini jadi lepas. Oleh karena itu kita percaya, ketika kita percaya janji Tuhan, maka semuanya ini akan melingkupi setiap kita, anak-anak Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mari saya ajak kita tetap kuat, karena hidup kita ini adalah pertandingan iman. Dalam pertandingan ini banyak saksi yang ada di sekeliling kita, yang hendak menyaksikan betapa hebat dan betapa dahsyatnya Tuhan yang kita miliki. Haleluya. Mari saja kita buka ayatnya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Yang udah ketemu bilang, oh yes. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Oke, saya bacakan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau iklarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Untuk itulah setiap kita, anak-anak Tuhan, kita dipanggil. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar. Ada 3 langkah yang harus kita lalui dalam pertandingan iman ini. Ada 3 langkah. Yes, haleluya. Untuk menjadi seorang pemenang, untuk kita ikut dalam pertandingan iman ini, sebelum kita masuk ke dalam langkah-langkahnya, kita harus menanggalkan semua dosa yang merintangi. Syaratnya itu kita harus menanggalkan semua beban-beban kita. Kalau kita mau ikut bertanding, tetapi kita masih menggendong atau membawa tanpa menanggalkan semua beban dan dosa kita, itu dia yang membuat jadi berat, jadi hambatan kita untuk kita keluar sebagai pemenang. Oleh karena itu, kita harus menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi hidup kita. Kita buka dulu ayatnya, Ibrani 12 ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat yang pertama.
Ibrani 12 ayat yang pertama, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi perlombaan ini diwajibkan bagi setiap kita, anak-anaknya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jangan takut, jangan gentar. Segala sesuatu, karena Tuhan mempunyai tujuan, Tuhan sudah mengizinkan semua yang telah terjadi, dan semua ini wajib bagi setiap anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, setelah kita menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita, mari ada 3 poin kita masuk. Poin yang pertama, 3 langkah yang harus kita lalui dalam pertandingan iman ini. 1, yang pertama, latihan. Jadi setiap pertandingan, setiap pengikut pertandingan yang hendak ikut dalam perlombaan ini harus ada latihan. Tanpa latihan, setiap orang yang ikut perlombaan ini akan kalah. Oleh karena itu perlu latihan. Contoh dalam firman Tuhan, kita lihat Daud itu seorang pengembala domba. Nah, sebelum dia mengalahkan Goliat, diizinkan Tuhan dalam mengembalakan domba. Dia menemukan singa, menemukan beruang. Nah, dia harus mengalahkan singa dan beruang ini untuk menjaga domba-dombanya yang ada dekatnya, yang dijaganya. Sehingga ini merupakan satu latihan sebelum dia mengalahkan Goliat. Akhirnya ketika dia sudah bisa mengalahkan singa, dia sudah bisa mengalahkan beruang dan menyelamatkan dombanya, dia dapat mengalahkan Goliat. Amin. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ada latihan-latihan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Jangan takut, jangan getar. Itu merupakan latihan untuk kita ini masuk dalam rencananya Tuhan. Masuk dalam pertandingan iman ini. Haleluya. Tuhan ini merupakan pelatih yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Dia melatih setiap anak-anaknya, dan dia merupakan pelatih yang terbaik. Amin. Haleluya. Poin yang kedua, kita masuk 2, ujian. Ya, ujian ini diperlukan untuk melihat hasil dari latihan yang sudah kita lakukan. Setelah kita melakukan latihan, kita ini perlu yang namanya ujian. Tanpa ujian, orang tidak akan pernah naik tingkat. Orang tidak akan pernah menjadi pemenang. Orang tidak pernah menjadi orang yang berhasil kalau tanpa ujian. Oleh karena itu, setiap kita yang sedang bertanding, kita harus ada ujiannya untuk menentukan apakah kita ini layak untuk keluar sebagai pemenang. Kita buka dulu ayatnya. Yakobus 1 ayat yang kedua sampai keempat. Yakobus 1 ayat yang kedua sampai dengan keempat. Yang udah ketemu bilang, oh yes. Ya, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika kita jatuh ke dalam pencobaan, karena ujian ini akan membawa kita kepada ketekunan dan akhirnya membawa kita kepada kemenangan. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Yes. Wah, ketika kita menghadapi ujian, saya percaya dalam kehidupan kita ini yang sudah kita lewati atau bahkan yang harus kita lewati. Mungkin kita mengalami kesepian, ditinggalkan, kegagalan, kritik. Jangan kita putus asa. Jangan kita patah semangat. Jangan kita terus menjadi orang yang hopeless. Saudara, perlu disadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kritikan yaitu apa? Dengan mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu, kritikan itu bagus adanya untuk membawa setiap kita ini menuju kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena itu, jangan saudara gelisah, jangan takut.
ketika mendapatkan kritikan, justru tunjukkan kemenangan kita. Kita dapat menghentikan kritikan itu, kita dapat putuskan kritikan itu. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Oleh karena itu, mari jangan pernah menyerah dalam keadaan situasi apapun juga hari-hari ini. Tetap berharap, tetap bertekun, dan terus berkarya untuk Tuhan. Haleluya. Dan hal yang terakhir, poin yang ketiga, selesaikan pertandingan itu dengan baik. Selesaikan pertandingan dengan baik. Kita buka ayatnya terlebih dahulu. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Oke. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. 2-3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Garis bawahi, aku telah mencapai garis akhir. Hari-hari ini, saudara, entah COVID itu merupakan ujian, entah atau itu merupakan justru yang harus kita selesaikan, yang terakhir, tahap terakhir. Percaya. Jangan kita menyerah. Karena kenapa? Apa yang sudah kita mulai dengan roh, jangan binasa dengan daging kita. Justru hari-hari ini ketika kita sulit untuk beribadah, ketika kita sulit untuk berkumpul dengan saudara-saudara seiman, ketika kita yang tadinya sedang maju-majunya dalam usahanya tapi terus tiba-tiba di-cut, justru hari-hari ini kita harus tetap berkarya, kita harus tetap maju, kita harus tetap semangat. Mungkin hari-hari ini, mungkin kita harus menyelesaikan pertandingan kita ini dengan baik. Sudah dekat garis finishnya. Tidak satu orang pun yang tahu hari-hari ini apa yang akan terjadi. China udah bebas dari COVID. China sudah terlepas dari COVID. Siapa yang tahu? Tiba-tiba beberapa hari yang lalu datang air bah. Ada banyak lagi yang harus binasa. 30-an yang harus binasa. Mereka pikir tadinya udah selesai masalahnya. Tapi siapa yang tahu? Begitu juga dengan kita. Kita tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita, anak-anak. Tapi kita satu hal yang kita pegang. Janji Tuhan. Mazmur 91 katakan ketika kita berada dekat Tuhan, berada dekat naungannya, Tuhan tuh akan memelihara kita. Tuhan tuh tidak akan pernah membiarkan penyakit sampar menyentuh setiap anak-anaknya. Semuanya ini boleh digenapi di dalam kehidupan setiap kita, anak-anak Tuhan. Pertahankan iman kita sampai akhir, sampai garis akhir. Kita harus semakin berjuang kalau hari-hari ini dengan keras. Kita harus berjuang dengan keras sehingga kita bisa mencapai garis finish kita dengan baik. Kita keluar sebagai pemenang. Mari saudara-saudara. Seorang pecundang tidak akan pernah menang. Ingat, seorang pecundang tidak akan pernah menang. Dan seorang pemenang, dia tidak akan pernah berhenti untuk terus mencoba. Kita ada di mana? Siapakah kita? Pecundang atau seorang pemenang? Oleh karena itu jangan takut, jangan gentar. Kalau kita seorang pemenang, percaya, selesaikan tugasmu sampai garis akhir. Dan saya percaya kita akan keluar. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Pada saat nanti Tuhan datang menjemput, kita bertemu kembali. Jangan takut, jangan gentar hari-hari ini. Justru kita harus tambah semangat. Oke, hari ini. Jadi ada 3 poin yang kita pelajari tentang pertandingan iman. Poin yang pertama, harus latihan. Kedua, ujian. Kita harus hadapi ujian. Dan yang ketiga, selesaikan pertandingan itu dengan baik. Dan saya percaya akhirnya kita semua menjadi umat pemenang di hari-hari akhir ini. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita.
Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu Tuhan, buat anugerahmu Tuhan. Tuhan terlalu amat sangat baik bagi setiap kami. Tuhan, ingatkan kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh terus tetap setia, tetap taat di dalam rencananya Tuhan, di dalam tujuannya Tuhan, dalam kehidupan setiap kami. Karena kami tahu dan kami yakin Tuhan, Tuhan mempunyai tujuan yang indah dalam kehidupan setiap kami, anak-anak pilihan-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus, di hari-hari akhir ini biar Tuhan kuatkan, teguhkan setiap kami agar iman kami tetap teguh. Dan Tuhan, ke dalam pertandingan iman ini Tuhan Yesus, yes, ketika kami menghadapi ujian, ketika kami harus latihan dan kami selalu ujian, dan kami harus Tuhan selesaikan tugas sampai akhir, kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa yang baik, meteraikan apa yang kami dapat hari ini dengan darah anak domba-Mu, dan kami percaya Tuhan Yesus, Firman-Mu menjadi rema kekuatan bagi kami ketika kami membutuhkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus kami mengucap syukur, haleluya, puji Tuhan, amin. Tuhan memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Tuhan, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Kami lihat dunia ini Bapa. Dunia ini penuh dengan bencana-bencana Yesus. Ampunilah umat-Mu, segala suku bangsa, segala agama saling mengasihi, saling mengampuni Bapa. Jauhlah dari bencana-bencana Tuhan dunia ini. Segala suku bangsa saling mengasihi, saling mencintai Bapa. Tuhan, jamahlah negeri kami yang cintain, Sabang sampai Merauke, Papua sampai di Aceh. Bungkuslah Indonesia. Bersihkan dari segala COVID-19. Bersihkan dari malapetaka Tuhan. Lindungilah presiden kami yang dipimpin oleh Jokowi. Lindungilah pemerintahan kami. Cukupkan dana keuangan kami. Engkau sadarkan bangsa kami, supaya bangsa kami ikut peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintahan kami. Damai sejahtera menghidupkan kami, Bapa. Ajar kami jemaat-jemaat-Mu, Bapa. Berkatin rumah tangga mereka. Berkatin anak-anak mereka. Berkatin pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau yang menyertai kehidupan kami. Kami hanya serahkan kuasa-Mu yang jamah kami. Di dalam nama Yesus, mengucap syukur, kami angkat tangan. Kami akan terima kuasa-Mu, terima mujizat-Mu, terima hikmat marifat dari Tuhan turun pada kami. Di dalam nama Yesus, persekutuan pimpin Roh Kudus pada hari ini, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami di awan yang permai. Haleluya, puji Tuhan, terima katakan, amin.